ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. Saya kembalikan Ustaz. Kita aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT dengan ayat-ayat yang beliau bacakan kepada kita menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai wasilah baginya nanti di akhirat. Allah SWT kumpulkan dengan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membaca Al-Quran tadinya, Allah SWT ijabah doa-doa Bapak Ibu sekalian yang selalu dibaca pada saat membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita teruskan surat Al-A'la, kita surat 87 yang lebih populer di masyarakat kita dengan surat Sabih, karena permulaannya adalah Sabih isma rabbikal a'la. Kemarin kita sudah bahas 1 sampai 10 dan pada pagi hari ini kita baca 11 sampai terakhir. Surat Al-A'la atau Al-A'la artinya yang paling tinggi. Dari kata ala kemudian dikasih hamzah tafdil menjadilah A'la yang paling tinggi. Turunnya di Mekah, lalu kemudian disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 19 ayat dan tadi kita sudah baca
sampai di ayat ke-19, dan berarti pagi ini kita akan selesaikan surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini termasuk surat yang biasanya dibaca pada saat waktu-waktu salat Idul Fitri. Nanti kalau salat Idul Fitri biasanya dibaca surat Al-A'la. Kita masuk ke ayat yang ke-11 dan kita review dari ayat sebelumnya. Ini lagi-lagi berbicara tentang Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelumnya ada kata-kata yadzakaru may yakhsha. Jadi fadzakir, beri peringatlah, inna fa'atiz dzikra, sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat bagi manusia tentunya, karena manusialah yang bisa berpikir. Dengan apakah mereka diberikan peringatan? Ya tentang dengan Al-Quran. Di kata-kata fadzakir inna fa'atiz dzikra, al-dzikra di situ adalah Al-Quran, karena di tempat lain dikatakan nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Jadi kami menurunkan adzikra, maksudnya Al-Quran, lalu kemudian kami juga lah yang akan menjaganya. Jadi peringatan dengan Al-Quran. Jadi kalau ingin mengingatkan manusia dengan Al-Quran, gimana sekalian cerita-cerita lain, tetapi tetap bukan Al-Quran. Jadi memukau sesuatu itu bisa karena narasinya, bisa karena terkadang memukau kita, bisa juga narasinya kayak film-film itu kan ada narasi, ada alur cerita yang menyebabkan kita kemudian tertarik. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan surat Yusuf itu adalah ahsanal qasas, sebagai sebaik-baik cerita, itu ada dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf. Jadi artinya semua yang terbaik ada di dalam Al-Quran, tapi sayang seribu sayang, umat Islam lah yang seharusnya menjadi contoh teladan dalam mentadaburi Al-Quran, tetapi banyak di antara kita yang justru menjadikan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan ritual saja, bukan bacaan intelektual, bukan bacaan tadabur, bukan bacaan tafakur, bukan bacaan tafahum, tetapi bacaan sekedar mengejar pahala saja, sekedar sekedar mengejar-ngejar kewajiban saja. Tentu saja itu bagus, tetapi yang diinginkan Al-Quran tidak berhenti di situ. Yang diinginkan Al-Quran adalah mentadaburinya. Makanya dikatakan saya dzakru may yakhsha. Jadi kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran, nah jangan-jangan kita belum masuk kategori ini. Karena kalau kita lihat saya dzakru may yakhsha, artinya kalau dia termasuk kategori yakhsha, ya tentu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi kalau tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, berarti tidak masuk kategori may yakhsha. Karena ada kata-kata saya dzakru, sa-nya di sini, sin-nya di sini adalah sin mustaqbal namanya. Ini adalah huruf istiqbal, huruf masa depan, akan. Ya. Ini adalah sin, di tempat lain dipanjangkan menjadi saufa. Jadi saya dzakru may yakhsha. Mereka akan, atau dia akan, akannya saya di sini adalah akan menerima peringatan siapa saja yang takut. Jadi may yakhsha. Jadi yang mengambil pelajaran dari Al-Quran syaratnya adalah yakhsha, takut. Dan ini kita sudah bahas berkali-kali kata-kata yakhsha. Ini juga kata-kata Nabi Musa kepada Fir'aun. Wa yatajannabuhal ashqa. Yatajanna itu adalah menjauhi. Yatajannabuhal ashqa, menjauh dari al-ashqa. Al-ashqa ini adalah orang yang celaka. Jadi tanda orang baca Al-Quran tidak mungkin mengikuti, tidak mungkin berwilayah, tidak mungkin masuk dalam payungnya orang-orang yang celaka. Apa tanda orang celaka itu? Ya, menghalalkan segala macam cara untuk menjalani kehidupannya. Melaksanakan berbagai macam cara untuk mempertahankan dinasti dan hegemoni kekuasaannya. Menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan establishment-nya. Jadi yang mereka cari bukan kebenaran, tapi cara untuk bertahan, termasuk dengan berbohong, mendustai orang lain, menipu, dan juga bahkan menggunakan bahasa-bahasa agama. Ini al-ashqa. Dan kata al-ashqa ini juga kita temukan di dalam surat yang mirip dengan surat ini, kan ada surat dengan surat mirip ini. Sama-sama nanti ada sama-sama nanti ada mensucikan diri.
Nah, ada suratnya adalah surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams nanti kita ketemu, yaitu yang dimulai dengan wasyamsi wa duhaha, itu yang terkenal, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma dan seterusnya, wa nafsi wa ma sawaha. Nanti di bawah ya, kadzabat tsamudu bi taqwa idzim ba'atha asyqa. Asyqa di sana juga yang paling celaka. Jadi kita lihat di sini nih ya. Kita lihat di dalam surat Asy-Syams ini ya. Ya, Syams wa duha. Jadi kita biasa bahas juga ini. Nah, kita langsung ke sini. Qad aflaha man zakka. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Maksudnya menjaga kesucian jiwanya. Bukan mensucikan, sudah menjaga kesuciannya, karena aslinya memang sudah suci. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi aslinya bersih ya, mengotori namanya kalau diberikan kotoran. Kadzabat tsamudu bi taqwaha. Baru setelah berbicara tentang jiwa, nafs tadi, lalu kemudian diambil contoh. Contohnya adalah kaum Samud. Ini Samud telah mendustakan nabinya, yaitu Nabi Saleh, bi taqwaha, karena togok. Kadzabat tsamudu bi taqwaha. Kaum Samud mendustakan nabinya, yaitu Nabi Saleh. Kenapa? Bitaqwa, karena tagha. Kita sudah terangkan tagha. Fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalla innal insana la yatagha. Semuanya dari sini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Semua di sini. Ya. Iqra la ikra fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Taghut dari tagha juga. Jadi kadzabat tsamud bitaqwaha. Kenapa kaum Samud mendustakan Nabi Saleh, bahkan membunuh, menyembelih ontanya, karena bitaqwa, karena togoknya tadi itu. Jadi togo ini penyakit ego, penyakit keakuan. Kapan? Idzim ba'atha asyqaha. Ketika idzim ba'atha asyqa, ketika ada orang yang paling celaka. Di sini bicara dengan asyqa. Paling celaka tapi berpengaruh, maka dialah menggunakan berbagai macam cara untuk menghentikan pengaruh daripada Nabi Saleh. Dialah yang memprovokasi masyarakat untuk menangkap dan membunuh onta Nabi Saleh yang disebut dengan naqatullah. Ya. Jadi idzim ba'asa asyqaha. Muncul asyqa, ini sama di sini tadi, asyqa di sini. Ya. Jadi wa yatajannabuhal asyqa, dan ini nanti sama-sama berbicara tentang hati. Makanya pembicaraan kita di awal bahwa kata-kata sabbih isma rabbik itu bukanlah mensucikan Tuhan. Kalau Tuhan kita sucikan berarti asumsi kita Tuhan kotor, kan tidak begitu. Tuhan itu tidak pernah kotor karena Tuhan itu memiliki sifat suci asalnya dan tidak akan pernah berubah. Jadi selalu maha suci Allah. Jadi kata-kata sabbih itu bersihkan Tuhan dari dalam jiwa kita. Karena kalau kita tidak bersihkan Tuhan, sucikan Tuhan dari dalam jiwa kita, maka kita akan menjadi taqwa tadi. Nah, ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang celaka. Wa tajannabuhal asyqa. Bedanya kalau di sana tadi ada haknya di belakang, ada domir, asyqaha. Ini tidak ada. Wa tajannabuhal asyqa. Nah, kalau di sini asyqa saja, asyqaha, ini ada hak domirnya. Jadi idzin ba'atsa asyqaha. Faqala lahum Rasulullah, lalu Rasulnya, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, nah kata Allah, ini ada ontanya Allah. Wasuqiyaha, maka onta ini biarkanlah dia makan dan minum secara bebas di bumi Allah. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu, dia mendustakan kata-kata nabinya, fa'aqaruha, dan kemudian menyembelih onta tersebut. Ya, jadi mendustakan nabinya dan menyembelih onta tersebut. Yang disembelih cuma ontanya saja. Ontanya Nabi Saleh itu sudah diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang paling celaka. Bagaimana dengan orang yang menyembelih cucunya Nabi? Coba. Ini menyembelih saja ontanya Nabi Saleh sudah diabadikan sebagai al-ashqa di sini. Mana tadi al-ashqa ini? Sudah sampai pada tingkat ashqa. Orang paling celaka. Tentu kita berlindung dari Allah dari orang-orang yang seperti itu. Ataukah paling tidak membiarkan orang seperti itu tanpa proses pembicaraan di dalam sejarah, sehingga jangan sampai kita tanpa kita sadari berada di belakang mereka. Karena Tuhan mengatakan itu kita tidak bisa selamat kalau bersama dengan mereka. Ini orang paling celaka. Ya. Kita lihat di sini tadinya.
Fakadzabuhu fa'aqaruha, akhirnya apa yang terjadi? Fadamdama alaihim. Fadamdama alaihim. Maka Allah menurunkan, ini Rabbuhum, Tuhan mereka menurunkan kepada mereka bidzambihim, azab disebabkan dosa-dosa mereka. Fasawwa, akhirnya semuanya mati rata dengan tanah. Jadi karena perbuatan mereka, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Jadi Allah menurunkan azab bukan karena maunya Tuhan, tapi di sini bidzambihim, dosa mereka. Kenapa? Karena mereka mengikuti ashqa tadi tanpa pikir panjang. Jadi bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha, dan mereka tidak takut akan akibatnya. Nah, jadi itu mirip jemaah sekalian, ya. Jadi saya dzakkaru ma yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, ya. Wa yatajannabuhal ashqa. Jadi orang-orang menjauhi Al-Qur'an adalah al-ashqa. Perhatikan jemaah sekalian. Kan ini masih berbicara tentang Al-Qur'an. Haknya di sini tadi kepada peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Al-dzikra itu dihitung perempuan. Makanya tadi nafa'at, ada taknya in nafa'ati, pakai tak perempuan. Ya, jadi fadzakir in nafa'ati dzikra. Taknya itu tak perempuan. In nafa'ati dzikra. Maka di sini juga dhamirnya adalah ha. Wa yatajannabuha. Yang menjauhi Al-Qur'an itu siapa? Al-ashqa, orang yang celaka. Jadi artinya siapa menjauhi Al-Qur'an? Ya, mohon maaf, ashqa berdasarkan ayat ini. Ya, berarti dia tidak masuk kategori yakhsha. Lawannya yakhsha adalah ashqa. Jadi ashqa ini adalah lawannya yakhsha. Ya. Jadi wa yatajannabuhal ashqa, yang akan menjauhi Al-Qur'an itu adalah al-ashqa, orang yang celaka. Ya. Jadi kita tentu berlindung dari Allah dari sini, Bapak sekalian. Dengan demikian Al-Qur'an itu benar-benar merupakan merupakan parameter benar tidaknya keberagamaan seseorang. Dan nanti apa yang terjadi di akhirat? Mereka akan masuki neraka. Ya, kita lihat seperti ini. Lihatlah tubuhnya melepuh, hancur, utuh lagi, hancur, utuh lagi, hancur, utuh lagi dengan azab api neraka. Alladzi yaslan nar al-kubra ini. Dia akan memasuki an-nar al-kubra yang besar. Jadi alladzi yaslan nar al-kubra, yang akan memasuki an-nar, api neraka yang besar itu. Jadi dari sini kita lihat Pak sekalian bahwa benar-benar Al-Qur'an itu adalah patokan parameter. Ya, dan parameternya tadi adalah tadabbur. Kenapa? Karena mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Fadzakir inna fa'adil dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Jadi sayadzakkaru may yakhsha, orang yakhsha akan mengambil pelajaran. Sebaliknya wa yatajannabuha al-ashqa, sebaliknya dijauhi oleh orang yang ashqa. Jadi cuma dua saja. Ada yakhsha, dia akan mengambil pelajaran. Yang kedua ada ashqa, yang akan dijauhi olehnya. Nah, jadi jemaah sekalian, Al-Qur'an patokannya di situ. Siapa yang mentadabburi Al-Qur'an berarti masuk kategori yakhsha. Siapa yang menjauhi Al-Qur'an berarti adalah masuk kategori ashqa, yaitu orang yang celaka. Jadi yakhsha dan akhsha. Jadi satunya adalah takut, satunya lagi orang yang paling celaka. Jadi orang yang paling celaka akan menjauhi Al-Qur'an. Dan mereka itulah tadi yang alladzi yasla akan memasuki an-naral kubra, api yang sangat besar. Jadi makanya sekalian dari kata yasla ini satu asal kata dengan salat sebetulnya, salat yasla. Kalau kita salat itu adalah masuk, ya, menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di neraka al-kubra? Nah, kita lihat di sini Mas sekalian. Apa yang terjadi di neraka ini? Summa la yamutu fiha wa la yahya. Di dalamnya mereka tidak mati dan mereka juga tidak hidup. Jadi tidak mati dan tidak hidup. Coba Bapak bayangkan kalau tidak mati dan tidak hidup. Ya, jawaban kita kalau tidak mati dan tidak hidup berarti kan di antara mati dan hidup. Nah, kenapa jemaah sekalian berbahagia menggunakan kata-kata tidak mati dan tidak hidup? Ya, ini menarik kalau dari sisi bahasa. Jadi tidak mati dan tidak hidup.
Nah, Allah itu kan mengatakan Allah itu adalah yuhyi wa yumitu. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau ada yang mati Allah matikan, kalau ada yang hidup Allah menghidupkan. Nah, di sini katakan la yamutu fiha wa la yahya. Coba Bapak renungkan apa kira-kira maksudnya. Kalau di tempat yang Allah mengatakan bahwa dia Allah itu adalah yuhyi wa yumit, ya. Allah itu adalah menghidupkan dan mematikan. Coba kita lihat di sini jawabannya apa namanya? Jawabannya Nabi Ibrahim, ya. Jawabannya Nabi Ibrahim kita lihat di sini. Pada saat dipanggil oleh Raja Namrud, ya, untuk ditanya, kenapa kamu tidak menyembah Tuhan kami? Ya, dia mengatakan, saya hanya menyembah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Ya, 258 ya, 258 ya. Nih, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Apakah engkau tidak melihat, memperhatikan orang yang hajja Ibrahim, mendebat Nabi Ibrahim, fi rabbi, berkaitan dengan Rabbnya Tuhannya. An atahu Allahul mulka, di mana orang yang mendebat Nabi Ibrahim itu mendapatkan kerajaan kekuasaan ini. Atahu Allahul mulka. Iz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepadanya, Rabbi, kalau Tuhan saya, ini Rabbi Tuhanku. Kenapa saya tidak, ini kan ditanya kenapa tidak menyembah patung berhala, dikatakan Rabbi Tuhan saya, bukan berhala, tetapi Alladzi adalah Tuhan yang yuhyi wa yumitu. Ingat, yuhyi wa yumit. Jadi berkali-kali muncul dalam Al-Quran kalau kita soal apa berwirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu wiridan yang lazim kita baca. Yuhyi wa yumit wa yuhyi, ya, biasa dibakar diulang seperti itu. Jadi Rabbi Tuhanku adalah alladzi yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan matikan. Nah, coba Bapak berenungkan di sini. Yang namanya penghuni api neraka tadi, an-nar al-kubra, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati tetapi tidak hidup juga. Coba. Kan berarti Tuhan berlepas tangan sebetulnya. Ya, karena kalau dia hidup kan Allah yang menghidupkan. Kalau dia mati, Allah matikan, tapi tidak hidup dan tidak mati. Sedangkan yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan Allah matikan. Kalau kita dihidupkan, kan berarti kita diberikan karunia hidup, berasal dari hayyunya, kan Allah itu adalah al-hayyu. Ya. Kemudian kalau kita dimatikan, kan berarti kita lepas dari perasaan sakit. Nah, di sini la yamutu fiha wa la yahya. Di dalamnya mereka tidak mati dan tidak hidup juga. Satu secara teologi. Berarti Tuhan kan telah berlepas diri dari mereka. Karena Allah tidak menghidupkan, Allah tidak mematikan juga. Jadi di antaranya saja, in between. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah penderitaan yang paling tinggi. Kenapa? Karena tidak hidup, kalau hidup kan berarti menikmati. Tapi tidak mati juga. Kalau menikmati, kalau mati kan tidak merasakan. Jadi coba renungkan juga sekalian. Kalau tidak mati kan berarti tidak merasakan. Benda-benda yang sudah mati kan tidak merasakan. Mayat yang sudah mati, yang namanya mayat sudah mati. Itu walaupun misalnya dia walaupun misalnya dianiaya orang tidak merasakan. Kenapa? Karena ya sudah mati, benda mati ya begitu. Jadi kalau sudah mati tidak merasakan karena salah satu tanda mati itu kehilangan rasanya. Nah, tetapi pada saat yang sama tidak juga menikmati karena la yahya. Nah, jadi artinya apa? Yang terjadi adalah penderitaan yang tak terkira. Penderitaan yang tak terperi. Kenapa? Karena tidak mati dan tidak hidup. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, siapa saja di antara kita yang meninggalkan Al-Quran di masa sekarang, maka di akhirat la yamutu fiha wa la yahya, karena Al-Quran itulah sebetulnya yang akan menghidupkan hati kita. Al-Quran adalah menghidupkan hati kita. Dan puasa adalah mematikan hawa nafsu kita. Puasa mematikan hawa nafsu kita terhadap hal-hal yang tidak benar. Dan Al-Quran menghidupkan hati kita untuk selalu tumbuh menuju kepada Allah SWT. Sebagaimana tumbuh-tumbuhan selalu tumbuh menuju kepada matahari. Jadi namanya hidup itu adalah tumbuh-tumbuhan. Pasti bergerak menuju kepada matahari, ke atas. Sedangkan kalau mati, yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi la yamutu fiha wa la yahya. Inilah kalau kita renungkan ini Pak sekalian adalah
pernyataan yang sangat mengerikan bagi kita yang tahu makna daripada la yamutu fiha wa la yahya. Nah, setelah itu bicara tentang hati. Jadi benar-benar yang dimaksud di sini hati. Jadi hati itu harus dihidupkan, jangan dimatikan. Ya. Karena kalau hati dimatikan, pada dasarnya sebetulnya tidak mati beneran. Yang bisa mati itu kan aspek biologis, seperti tubuh kita. Pohon pisang ditebang itu mati, pohon jagung dicabut itu mati. Tapi kalau jiwa kita kan aslinya tidak bisa mati sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak terikat ruang waktu. Dia bukan materi. Maka tidak berlaku padanya sebetulnya mati. Tapi kalau kita matikan, sementara dia tidak memiliki sifat mati, itulah penderitaan. Jadi kita matikan, sementara tidak memiliki sifat mati, ya berarti itu adalah penderitaan. Ya, jadi oleh sebab itulah penderitaan lah ini disebut dengan la yamutu fiha wa la yahya. Baru kemudian qad aflaha. Ya, ayat berikutnya adalah lagi-lagi kembali kepada Al-Qur'an. Jadi ilustrasinya selalu kembali kepada Al-Qur'an. Karena memang di surat-surat pendek ataukah di juz amma ini hampir semuanya menganjurkan kita benar-benar memperdalam Al-Quran, dan ini semuanya adalah merupakan hampir semuanya surat-surat Makkiyah. Nah, tiba-tiba qad aflaha man tazakka. Kalau di surat Asy-Syams tadi qad aflaha man zakkaha. Ingat. Jadi bedanya adalah zakkaha, kalau ini tazakka. Qad aflaha man tazakka. Kalau di sini tadi ya di surat mana tadi, surat Asy-Syams ini ya, ini Asy-Syams. Kalau di sini tadi adalah qad aflaha man zakkaha. Ini dia. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha, beruntunglah orang yang zakkaha, mempertahankan kesucian jiwanya, memelihara kesucian jiwanya. Ini fa'alhama ini adalah nafs. Wa nafsin wa masawa. Demi nafs, demi diri manusia dan apa-apa dan potensi-potensi kesempurnaannya. Mak, kita artikan maknya di sini potensi. Wa nafsin wa masawa. Nafs dan potensi kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam potensi kesempurnaannya itu adalah gerak. Dan gerak itu sebetulnya adalah kebebasan. Karena kalau tidak ada kebebasan, tidak bisa bergerak. Maka kebebasan itu adalah bisa mengarahkan pelakunya kepada fujuraha, yaitu durhaka, tapi bisa juga takwaha, bertakwa. Fujuraha berarti menuju, menjauh dari Allah. Takwaha berarti mendekat kepada Allah. Jadi fujuraha menjauhkannya dari Allah, takwaha mendekatkannya kepada Allah SWT. Jadi manusia ini hanya maju mundur saja. Kalau dia mundur berarti menjauh dari Allah, kalau dia maju mendekat kepada Allah. Gerak jiwa yang maju mendekat kepada Allah lain disebut dengan takwa, dan gerak jiwa mundur dari Allah itu lain disebut dengan fujuraha. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang zakkaha, mensucikannya. Kata-kata zakkah di sini telah mensucikannya atau mempertahankan kesuciannya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mempertahankan kesucian jiwanya. Makanya biasanya kan kalau Idul Fitri itu surat pertama biasa dibaca surat Al-Ala. Surat yang kedua dibaca biasanya juga ada surat Asy-Syams ini karena isinya sama-sama tentang kesucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba, dan merugilah, celakalah man dassaha, yang mengotori jiwanya. Ya, kalau di sini tadi adalah qad aflaha man tazakka. Jadi bedanya pada tak. Kalau tadi di sana qad aflaha man zakkaha. Kalau di sini qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah orang yang tazakka. Zakah itu adalah tazkiyah. Jadi bisa diartikan kalau zakah tadi mempertahankan kesucian jiwanya, sedangkan tazakah adalah membersihkannya setelah kotor. Jadi setelah mengalami gangguan, mengalami distorsi atau mengalami kekotoran, ada noda di sana, noda hitam, maka dibersihkan namanya tazakah. Dari sini muncul lahir kata tazkiyah. Tazkiyatun nafs. Jadi qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah, sungguh beruntunglah orang yang tazakka, membersihkannya, wa zakara asma rabbih fasalla. Jadi kalau di sana qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasa. Kalau di sini tambahnya qad aflaha man zakka,
wa dzakara asma rabbih fasalla. Karena tadinya kotor, dibersihkan, namanya tazakka. Setelah dibersihkan, maka yang muncul adalah nama Allah ini. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Makanya di Mas Geser Bahagia kita sampaikan sebelumnya, kata-kata fasabbih bismi rabbika itu, yang kata-kata ismi rabbik itu sebetulnya pada jiwa kita. Jadi kita mensucikan nama Allah yang disimpan pada jiwa kita, yang disebut dengan fitrah itu. Itu secara potensi tadi, secara potensial dengan kata-kata wa nafsi wa ma sawahat tadi. Ingat tadi wa ma sawahat. Jadi kata-kata wa ma sawahat tadi kita artikan secara potensi tadi di sini ya. Wa ma sawahat. Demi jiwa dan potensi-potensi kesempurnaannya. Jadi potensi kesempurnaannya. Nah, bagi oknum, individu, person yang bisa terus mempertahankan kesuciannya ini, yang mempertahankan kesuciannya di sini, zakkaha, jadi bukan mensucikan lagi, tapi mempertahankan, artinya tidak pernah ternoda. Jadi orang yang bisa mempertahankan kesuciannya, person, individu yang mempertahankan kesuciannya, itulah disebut dengan insan kamil. Itulah nanti yang diangkat jadi nabi, rasul, atau pemimpin umat yang mewakili nabi-nabi sebelumnya. Jadi kada aflaha man zakkaha. Jadi beruntunglah orang yang menjaga kesucian jiwanya. Kalau di sini adalah membersihkan kembali setelah kotor, karena letaknya di sini. Kada aflaha man tazakka. Makanya apa tanda jiwa sudah dibersihkan kembali? Yaitu wa dzakara asma. Baru ingat namanya, nama apa yang ada pada diri kita. Dan nama yang sempurna tadi adalah pada manusia-manusia, oknum-oknum dari kalangan manusia yang dianggap sebagai tidak pernah berdosa, namanya maksum atau insan kamil. Jadi wa dzakara asma rabbi, dan dia mengingat nama Tuhannya. Wa dzakara asma rabbih, dia mengingat nama Tuhannya, maka kemudian salat, fasalla. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian dengarkan panggilan salat, dimulai dengan menyebut-nyebut nama Allah. Allahu Akbar, kamu gitu. Jadi sebutkan dulu Allahu Akbar. Bahkan dicontohkan bagaimana orang bermusyahadah, asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Jadi wa dzakara asma rabbih fasalla, dan selalu mengingat nama Tuhannya, setelah itu salat. Jadi salat ini cuma sekalian adalah tanda kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, ini tazakka. Ya. Kalau kita membersihkan di jiwa kita setelah ternoda, setelah kotor, tandanya ialah satu, selalu menyebut nama Allah, berarti ingat pada diri kita. Ingat kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, yang bisa kita balik mengatakan man nasiya nafsahu faqad nasiya rabbah. Siapa yang lupa kepada dirinya maka lupa kepada Tuhannya. Sebaliknya, wa man dzakara nafsahu faqad dzakara rabbah. Siapa yang menyebut nama nafsnya maka dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat nama Allah, fasalla, melalui dirinya tentu. Yang namanya mengingatkan adalah melalui yang mengingat. Karena yang namanya proses mengingat itu adalah hadirnya yang diingat pada yang mengingat. Jadi pengingatan itu melalui yang mengingat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, lalu kemudian apa yang menjauhkan orang? Apa yang menyebabkan orang kemudian kotor tadi? Seperti di dalam surat surat Asy-Syams tadi, wa qad khaba man dassaha. Apa yang menyebabkan kita mengotori jiwa kita? Setelah kita mengotorinya, kita membersihkannya kembali. Nah, disebutkan sebelumnya di sini. Penyebabnya ialah karena kita menganggap yang fenomena menjadi nomena, yang superficial menjadi substansial, yang permukaan kita anggap sebagai hakikat, padahal bukan. Misalnya kalau kita melihat ini, pasti kita terpukau. Alangkah indahnya kalau saya punya ini. Padahal ini kan sebetulnya logam ya dari tanah, dari pasir-pasir, lalu kemudian dipisah-pisah, muncullah sesamanya emas. Nah, baru kemudian dicetak seperti ini. Jadi dari sisi bahan material adalah logam, benda, materi. Dari sisi benda sebagai benda setara dengan batu. Benda sebagai benda setara dengan kayu. Benda sebagai benda setara dengan
pasir, dan sebagainya. Lalu kenapa bernilai? Ya karena manusia menganggapnya bernilai. Kenapa? Karena indah, mengkilap, warnanya gold seperti ini, maka kemudian dipakai sebagai perhiasan, mudah dibentuk dan sebagainya. Nah, kalau ketika pikiran kita terus menerus ke sini dan tidak menganggap bahwa gold atau emas itu atau logam itu sebagai tajalli daripada Allah SWT, akhirnya ketika kita menyaksikan keindahan dan kebaikan atau keindahan, kecantikan daripada emas ini, maka kemudian kita lupa kepada yang memberikan keindahan dan kecantikan padanya. Maka dikatakan bal tu'sirunal hayata dunya. Yang menyebabkan manusia itu tidak mensucikan dirinya atau mengotori dirinya adalah tu'sirunal hayata dunya. Bal tu'sirunal hayata dunya. Ini kita berjumpa kembali dengan kata yang hampir sama dengan di surat An-Naziat. Masih ingat surat An-Naziat, Pak sekalian? Ya, surat An-Naziat ada ayat yang berbunyi fa'amma man tagha wa asaral hayat. Sama, tu'siruna itu asar. Wa asaral hayat. Asar itu dalam madinya, kalau ini adalah mudarinya untuk jamak. Ya, jamak. Tu'siruna. Tapi kalau di surat surat An-Naziat itu adalah bentuk lampaunya. Mari kita lihat surat An-Naziat di sini. Dan surat An-Naziat ya. Surat yang ke-79. Kita sudah lewati sebetulnya, tapi kita ingatkan kembali ya. Ayatnya 38 ya. Ya 37 ternyata. Fa'amma man tagha. Ini ketemu tadi di atasnya. Fa'amma man tagha wa asar. Ini wa asaral hayata dunia. Asaral hayata dunia. Kalau tadi sana bal tu'sirunal hayata dunia. Kalau di sini adalah bal tu'sirunal hayata dunia. Kalau di sini adalah wa asaral hayata dunia fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi siapa yang asaral hayata dunia, pikirannya hanya mengikuti dunia saja, tidak pernah mengikuti Allah. Dunia sebagai dunia, kehidupan dunia sebagai kehidupan dunia saja. Tidak ada kehidupan setelahnya dan tidak ada pencipta di baliknya. Maka asaral hayata dunia, maka apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahimlah nanti tempat tinggalnya. Jadi sama dengan ini. Bal tu'sirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian lebih memilih mengejar kehidupan dunia daripada akhirat. Sehingga apa yang terjadi? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Jadi kata-kata khair di sini adalah lebih baik atau paling baik. Sedangkan abqa adalah kekal, tidak berubah. Ya, jadi kebaikan tertinggi ada di akhirat dan kekekalan ada di sana, tidak ada perubahan lagi. Jadi wal akhiratu khairu abqa. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, apakah kalau begitu kita tidak boleh mencari dunia? Boleh, tetapi kita tidak melihatnya sebagai dunia, kita tidak melihatnya sebagai benda, tapi kita melihatnya sebagai tajalli, manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bal tu'sirunal hayata dunia wal akhiratu khairu abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi jemaah sekalian, ini surat-surat juz amma benar-benar hanya mengajari kita untuk coba memahami kehidupan dunia dengan baik. Istilah filsafatnya mengajarkan kepada kita pandangan dunia yang benar. Jadi pandangan dunia lama kita, world view kita harus runtuhkan dulu. Jadi pandangan dunia kita runtuhkan, lalu kemudian kita bangun pandangan dunia baru. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa tadi yang tertera di sana itu adalah juga tertera di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan hanya di Quran, tetapi juga sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi melampaui berbagai macam generasi ya. Inna hadza lafi suhufil ula. Jadi semuanya ini ada pada suhufil ula. Jadi inna hadza lafi apa itu suhuf? Lembaran-lembaran. Jadi sebetulnya suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Jadi nama lain daripada Alkitab itu adalah suhuf. Disebut Alkitab karena isinya ketentuan-ketentuan.
kitab itu dari kata-kata bayak tubuh, maktub tertentu. Seperti misalnya kutiba alaikumusiyam, ditentukan, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Alkitab berisi ketentuan-ketentuan ajaran-ajaran Allah SWT. Sedangkan disebut dengan suhuf karena berbentuk lembaran-lembaran. Jadi suhuf. Maka kitab-kitab suci kadang disebut dengan Alkitab, kadang disebut dengan as-suhuf. Maka kata suhuf ini berlaku bukan hanya pada suhufil ula, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Musa, tetapi juga pada suhuf yang lain. Coba kita lihat di sini. Kita lihat dari surat Toha ya, ini surat Toha. Surat Toha ini adalah surat yang ke-20. Waqalu, dan mereka berkata, laula ya'ti nabi ayat min rabbi. Jadi mereka yang menolak Nabi Muhammad mengatakan, coba seandainya kepada Nabi Muhammad diturunkan satu mujizat. Jadi mereka menganggap yang namanya mujizat itu hanya terbatas pada seperti terbelahnya lautan, menyembuhkan orang sakit atau orang buta, dan menghidupkan orang mati. Sehingga mereka berkata, waqalu laula ya'ti nabi ayatin min rabbi. Coba seandainya dia Muhammad mendatangkan kepada kita ini mukjizat dari Tuhannya, min rabbihi. Awalam ta'tihim bayyinatun ma fi suhufil ula. Allah mengatakan, bukankah belum datang? Apakah tidak datang ya? Apakah tidak datang kepada mereka bayyinatun, yaitu bukti-bukti yang nyata, bayyinah bukti yang nyata, yaitu mujizat-mujizat. Ma fi suhufil ula, apa-apa yang ada pada suhuf ula. Jadi artinya apa? Isi daripada kitab suci Al-Quran adalah berisi suhufil ula. Ya. Dia adalah ma fi suhufil ula. Ini juga berlaku pada kitab-kitab yang lain. Jadi ma'fis suhufil ula. Makanya di dalam kitab suci kita, ya cerita Nabi Adam ada, cerita Nabi Nuh juga ada, dan sebagainya. Karena diantaranya menceritakan kelanjutan daripada nabi-nabi tersebut. Ya. Ini kita lihat dalam surat An-Najm yang ke-32, yang 36 ya. Jadi amlam yunabba bima fi suhufi Musa. Jadi Musa juga ini sama tadi di surat yang kita baca, surat Al-Alaq. Ya, fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Jadi Taurat juga dikategori suhuf juga. Jadi suhuf itu bukan hanya kitab-kitab sebelum Nabi Ibrahim, tetapi semua jenis kitab nama lainnya adalah suhuf. Karena suhufi Musa artinya kitab Musa, yaitu Taurat. Alam yunabba bima fi suhufi Musa. Kita lihat misalnya Al-Mudaththir ya, Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir ini adalah surat yang ke-74. Farat min kaswaratin. Pada saat nanti akhirat, semua orang lari. Kita sudah sampaikan sebelumnya, lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayahnya, ibunya, sahabat-sahabatnya, dan anak-anaknya. Larinya mereka pontang-panting seperti lari dari singa. Jadi seperti farat min kaswaratin. Seperti orang lari dari singa. Bapak bayangkan kalau tiba-tiba ada singa di samping kita. Lari pontang-panting, tidak mengenal capek. Bal yuridu kullum ri'in minhum an yu'ta suhufan munasyaratin. Nah, pada saat itu nantinya di akhirat, setelah mereka lari dari semua dan semua berjalan nafsi-nafsi, maka pada saat itu yuridu kullum ri'in. Setiap orang ingin. Pada saat itu setiap orang ingin. Minhum, diantara mereka, ayyu'ta, diberikan suhufan munasyaratin. Diberikan kitab-kitab yang penjelasannya bagus. Jadi pada saat itu mereka baru menginginkan suhufa munasyaratin. Terlambat. Harusnya suhufa munasyaratin ini ada di dunia. Al-Quran itu adalah suhufan munasyaratin karena kitab suci Al-Quran itu adalah menjelaskan ya, semua aspek kehidupan, jadi menyebar. Jadi bukan hanya satu dimensi, bukan hanya satu aspek, semuanya. Bayangkan mulai dari hal-hal yang sifatnya atomik, namanya dzarah, sampai kepada kelahiran manusia dalam rahim ibunya, itu diceritakan dalam Al-Quran. Sampai terbentuknya alam semesta, runtuhnya alam semesta, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Wudhu, salat, puasa, lengkap sekali, komprehensif. Jadi, bal yuridu kullum minhum ayyu'ta suhufan munasyaratan. Jadi, lagi-lagi di sini kita ketemu suhuf. Suhuf yang terakhir kita bisa temukan dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah itu adalah surat lam yakunil ladzina kafaru.
Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. Jadi tidak akan pernah lam yakunil ladina kafaru. Orang-orang kafaru tertutup hatinya dari kalangan ahli kitab. Jadi kafaru ini bisa dari ahli kitab. Alladzina kafaru dari mana? Min ahli kitab. Bisa dari ahli kitab. Bisa orang beragama. Ahli kitab kan orang beragama. Bisa juga al musyrikin, orang musyrik. Ya. Pengen sekali apa? Munfakina. Ya. Hatta ta'tiyahumul bayina. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun min Allah. Yaitu datangnya seorang rasul dari Allah. Yatlu membacakan, mentelakan kepada mereka suhufan mutahharatan. Suhufan mutahharatan. Suhuf yang disucikan. Apakah suhuf yang disucikan di sini? Al-Quran. Al-Quran yang mana? Dua-duanya. Karena kata-kata suhufan mutahharan ini kita sudah bahas berkali-kali. Pada surat sebelumnya ada kata-kata mutahharatun. Ya. Ada marfu'atun. Ada mukarramatun, marfu'atun, mutahharatun. Itu sama. Jadi suhufan mutahharatun. Itu juga dikatakan la yamassu illal mutahharun, ini sama mutahhar. La yamassu illal mutahharun. Itu juga yang dikatakan dengan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi rasulun minallah yatlu suhufan mutahharatan. Jadi kitab-kitab suci dalam kehidupan dunia kita yang datang dari Allah itu adalah mutahharatan. Dan mereka ingin agar ini diberikan di akhirat, padahal mereka tidak akan mungkin mendapatkan di akhirat kitab yang suci ataukah yang menjelaskan jiwanya yang suci itu kalau mereka tidak mengusahakannya di dunia. Itulah sebabnya Allah mengatakan orang yang tidak membaca atau mentadabburi Al-Quran, jangan-jangan di dalam hatinya ada akfal. Jadi ada akfal, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim akfaluha. Kecuali bahwa di dalam dirinya ada akfal, ada penutup. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah diantara surat-surat. Jadi inna hadza lafis suhufil ula, sungguhnya ini ada pada suhufil ula, yaitu suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa, dan bahkan suhuf yang lebih tua lagi dari itu. Karena yang kita sampai sekarang kan yang sampai kepada kita suhufnya Nabi Musa, yaitu yang disebut dengan perjanjian lama, Musa dan Nabi Daud. Sedangkan Injil adalah mushaf atau suhuf yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan yang dibicarakan sini adalah yang terdahulu yang kita ingat. Sebetulnya banyak lagi yang terdahulu tapi kita tidak kenal lagi. Maksudnya tidak ada sampai ke kita. Yang sampai ke kita yang bisa kita baca adalah Taurat perjanjian lama, di dalamnya juga Zabur, dan juga Injil perjanjian baru. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sampai disinilah pembahasan tentang surat Sabisma Rabbikal A'la ini. Setelah itu kita nanti sore akan sampai kepada surat baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88. Yang mau bertanya dipersilakan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seolahnya terselit keindahan solat itu dan resepi solat untuk jadi resepi kehidupan kita pula dalam ayat 14-15, di mana terkandung dalam fasalla tadi resepi zakara marabbihi, penuh dengan asma-asma'nya bergeligar di dalam hubungan kita. Yang solat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Dan inilah resepi kejayaan kehidupan yang terkandung dalam aflaha tadi, sesuai dengan hayya 'alal falah. So, beri hubung kait antara azan dan solat tadi dengan ayat 14-15 dalam konteks solat batinnya, Ustaz, walaupun di luar 5 waktu tadi. Barakallahu fi. Afwan.
Mazhab batin semua. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan azan, ingat kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa azan itu bukan panggilan untuk berbuka puasa Pak Bu ya. Kalau azan itu panggilan berbuka puasa, berarti tengah hari kita sudah harus berbuka puasa. Karena tengah hari itu sudah ada azan zuhur. Ya. Jadi azan itu tidak ada hubungannya dengan puasa. Ingat, ulangi lagi, azan tidak ada hubungannya dengan puasa dan berbuka puasa. Lalu apa itu azan? Memanggil kita untuk sholat. Isinya hayyalas sholat. Dimanggil sholat. Baru hayyalal falah. Jadi sholat, baru falah. Jadi artinya falah, kebahagiaan, dan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Nah dengan demikian ada dua jenis sholat. Kalau kita tahu, ada sholat zahiriyah. Sholat zahiriyah itu ditentukan gerakan-gerakannya dan waktunya, itu namanya lahiriah. Misalnya salat subuh pagi hari pada waktu fajar 2 rakaat, caranya berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Itu namanya salat secara zahir. Tapi ada salat secara batin. Salat secara batin bukan terikat pada waktu dan tata cara, tetapi keterikatannya pada jiwa. Karena jiwa itu tidak terikat ruang waktu, maka salat batiniah adalah salat yang ada di mana-mana. Jadi di dalam salat ataupun di luar salat. Ketika salat batiniah kita hadirkan pada saat kita salat zahiriyah, namanya khusyuk. Sedangkan apabila salat batiniah kita hadirkan di luar salat zahiriyah, namanya tanha anil fasya'i wal munkar dan lidzikri, kata Allah. Jadi lizikri itu adalah hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi ulangi lagi Pak sekalian, salat itu ada zahir, ada batinnya. Yang zahir itu terikat ruang waktu. Jadi salat zuhur itu pada waktu tengah hari, setelah matahari condong sedikit ke barat, liduluki syams, itu namanya salat zuhur. Nah itu adalah waktunya. Tata caranya tadi berdiri, ruku, sujud, didahului dengan wudu dan sebagainya. Itu namanya. Nah, kemudian ada salat batin, menghadirkan salat batin jiwa kita. Menghadirkan salat batin pada saat salat zahir namanya khusyuk. Ya. Salat batin bisa hadir kapanpun juga. Kalau salat zahir, ingat tadi terikat dengan waktu, ada waktunya. Kalau salat batin dalam keadaan apapun, salat batin tetap salat. Nah, orang yang salatnya sudah sampai pada tingkat salat batin, maka salatnya itu secara sosial, secara muamalah, tanha anil fasya'i wal munkar. Tetapi bagi secara teologi, secara ketuhanan, itu adalah lidzikri. Aqimis sholata lidzikri, yaitu mengangkat orang yang salat itu mendekat kepada Allah, namanya mi'raj. As-salatu mi'raj, mi'rajnya orang beriman. Nah, orang yang salatnya, jemaah sekalian, lahir dan batin seperti inilah sebetulnya hayyalas shalah, hayyalal falah. Ya, jadi hayyalas shalah, hayyalal falah. Makanya di sini katakan qad aflaha. Sungguh beruntunglah siapa? Man tazakka. Di tempat lain surat Al-Mu'minun. Bapak Ibu masih ingat surat Al-Mu'minun surat 23. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu kata-kata itu muncul. Jadi kalau kita lihat surat Al-Mu'minun adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi menggunakan kata aflah juga. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Maka beruntunglah orang-orang yang terus mensucikan jiwanya. Kenapa mensucikan jiwanya terus? Karena selalu merasa kotor. Selalu munajatnya zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Ataukah zalamna anfusana, zalamna anfusana. Jadi qad aflaha man tazakka, yang mensucikan jiwanya, wa dzakara asma rabbih. Kalau hatinya sudah bersih, maka tidak ada lagi hijab, tirai yang mengantarainya antara dirinya dengan Allah, sehingga bisa langsung zakar asmahu, zakar asma rabbi, melalui dirinya tadi kita sampaikan. Wa dzakara asma rabbi fasalla.
Jadi kenapa pas salat terakhir di sini? Karena ini ada maksudnya salat batin. Ya, artinya bukan hanya salat zahir juga, tapi bukan hanya salat zahir, tapi salat batin. Karena urutan-urutannya adalah pertama mensucikan diri, yang kedua menghadirkan nama Allah pada diri kita, yang ketiga salat. Nah, ini dia salat yang seperti ini sudah salat khusyuk. Nah, bagaimana cara menuntun kita? Yang menuntun kita dari tazakka, dzakara asma. Ya penuntunnya tadi Al-Quran. Jadi lagi-lagi Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, terutama bagi Bapak Ibu yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ingat, dalam menghidupkan Lailatul Qadar apa intinya sebetulnya? Karena Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran, maka pada malam Lailatul Qadar itu sedapat mungkin kita berbaiat, bersumpah untuk mengangkat, menjunjung tinggi kembali kepada Al-Quran, sebagaimana dulu Allah mengambil sumpahnya Bani Israel dengan mengangkat bukit di atas kepala mereka. Kalau mereka tidak bersumpah untuk mengambil Al-Quran, mengambil Alkitab Taurat pada saat itu dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan jatuhkan kepada mereka bukit itu. Nah sekarang juga sekalian, tidak perlu Allah mengangkat bukit di atas kepala kita. Kita lebih mengangkat Al-Quran di atas kepala kita, lalu bersumpah untuk menjunjung tinggi Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka jemaah sekalian berbahagia, tidak sedikit orang yang menghadiri majelis Lailatul Qadar hanya ritual belaka saja, mengejar-ngejar sesuatu yang tidak jelas, mengejar-ngejar sesuatu yang pada saat itu air jadi tenang, pohon-pohon merunduk, kemudian langit cerah. Kalau sudah langit cerah, pohon-pohon merunduk, dan sebagainya. Setelah itu apa lagi? So what, kata orang. Karena yang namanya pohon merunduk, memang setiap saat pohon merunduk. Coba lihat pohon. Pohon bergerak ke atas, tetapi selalu hanya merunduk. Kenapa? Karena tertarik oleh gravitasi bumi. Ya, yang namanya cuaca clear, terang, itu terjadi setiap saat. Apalagi kalau musim summer, itu pasti clear sekali. Ya, jadi setiap saat terjadi seperti itu. Kalau misalnya kita anggap itu tanda Lailatul Qadar, terus apa maknanya bagi kita? Kita tanya lagi. Apa maknanya bagi kita kalau air jadi tenang, cuaca jadi clear, lalu kemudian suasana jadi enak? Apa pengaruhnya bagi kita? Ya. Pengaruhnya bagi kita apabila setelah Lailatul Qadar kita benar-benar berkomitmen untuk bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Itulah makanya pada saat Lailatul Qadar kita menjunjung tinggi Al-Quran. Coba kita lihat. Maka adakah Bapak Ibu perhatikan orang yang malam Lailatul Qadar menjunjung Al-Quran tapi setelah itu tidak mentadabburi Al-Quran? Pasti kalau kita jujur mengatakan banyak. Ya. Banyak orang datang menghadiri ritual-ritual seperti itu, ya mohon maaf, bukan salah, tetapi ya akhirnya lebih kepada suasana saja, suasana supaya bisa ngobrol-ngobrol sama teman, bisa ngopi-ngopi tengah malam, sebatas itu saja. Buktinya apa ya? Setelah itu tidak mentadabburi Al-Quran juga. Terus apa maknanya malam Lailatul Qadar? Sedangkan di malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar ada malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan karenanya pada saat itu kita bersumpah untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah itulah yang menuntun kita untuk membersihkan jiwa agar Allah hadir pada diri kita. Lalu kemudian ketika kita salatnya merasa khusyuk. Dan salat yang seperti inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi illa 'alal khashiin. Sama tadi dengan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un, sama tadi. Jadi Al-Qur'an itu konsisten di semua ayat-ayatnya. Berikutnya lagi Pak Bu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Pak Kamal. Ustaz pernah bahasan tentang rasa Ustaz, atau zauf Ustaz. Apakah sama dengan rasa yang kita rasakan sekarang, ibarat rasa berduka cita, kesakitan, kemurungan, kegembiraan dan sebagainya Ustaz? Apakah sama maksud rasa itu dengan apa yang kita rasakan ini? Karena di akhirat kan kita hanya jiwa-jiwa yang disiksa Ustaz. Apa kan bila disiksa Ustaz?
Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa di akhir nanti jiwa-jiwa kita atau roh kita disatukan semula dengan jasad kita, Ustaz. Berdasarkan apa ni, kisah Ashabul Kahfi, Ustaz. Mohon Ustaz saran. Syukur Ustaz. Baik, Afwan, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Bapak Ibu jemaah yang serbahagia, apa itu zauq, rasa? Sudah benar yang dikatakan tadi Pak Kamal. Jadi kalau kita bersedih, berbahagia, mencinta, membenci, itu rasa semuanya. Jadi cinta, benci, sedih, senang itu adalah rasa. Cuma intensitasnya berbeda-beda. Jadi kalau kita misalnya merasa senang kepada sesuatu, itu rasa juga, tapi intensitasnya rendah. Ya. Kita cinta cinta itu kan rasa cinta. Kita cinta kepada istri atau anak-anak kita itu juga rasa, tapi intensitasnya juga masih rendah. Ya. Kemudian kita misalnya benci kepada yang mengganggu kehidupan sesama, kita harus benci. Benci kepada kejahatan itu juga rasa benci. Karena benci kepada kejahatan itu wajib. Kalau tidak benci kepada kejahatan, ya berarti kita bagian daripada kejahatan. Jadi cinta dan benci itu harus sama. Jadi ada cinta kepada kebaikan, berarti harus benci kepada keburukan, begitu. Nah, sekarang itu semuanya adalah rasa, tetapi intensitasnya rendah. Intensitas yang sempurna adalah ketika rasa cinta itu kepada puncak segala-galanya, yaitu al-a'la, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa cinta kepada Allah itulah rasa cinta yang paling tinggi dan sekaligus paling nikmat. Rasa benci kepada yang menghalang-halangi orang ke jalan Allah itu juga adalah rasa benci yang paling nikmat. Jadi rasa cinta untuk datang kepada Allah, cinta kepada orang yang sama-sama datang kepada Allah, itulah cinta nikmat. Benci kepada orang yang menghalang-halangi orang kepada jalan Allah juga adalah kebencian yang mendatangkan kenikmatan, bukan mendatangkan keburukan. Kenapa? Karena menghalangi, sama dengan membenci misalnya kejahatan, membenci pengedar narkoba itu sesuatu yang mutlak, karena kalau tidak nanti akan merusak masyarakat kita. Jadi intensitasnya berbeda-beda. Nah, yang diinginkan oleh rasa itu adalah Allah. Sama dengan rindu juga rasa rindu kepada istri anak itu pasti ada, tetapi itu intensitasnya rendah. Kenapa intensitasnya rendah? Karena anak-anak dan istri kita cepat atau lambat akan berpisah dengan kita. Dan nanti di akhirat, pada akhirnya kita hidup sendiri-sendiri. Nah, kalau begitu kerinduan yang paling tinggi apa? Rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber dari segala-galanya. Sumber dari kita, sumber daripada orang tua kita, sumber daripada istri dan anak-anak kita, sumber daripada udara yang kita hirup, sumber daripada matahari yang menghangatkan kita di siang hari, sumber daripada alam semesta ini. Maka kerinduan kepada sumber dari segala sumber, itulah kerinduan yang paling rasional, yang paling masuk akal. Seperti itu Bapak sekalian. Nah, jadi kita tinggal meningkatkan intensitasnya Pak Kamal. Jadi naikkan ke atas. Ya, seperti yang selalu kita sampaikan, ila rabbika muntaha. Puncak kerinduan adalah kepada Allah. Muntaha itu puncak. Ila rabbika fargab. Berhentinya nanti kerinduan itu apabila kerinduan sampai kepada Allah. Berhentinya cinta apabila cinta itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ila rabbika muntaha, ila rabbika rujaa. Ya, kepada Tuhan kita lah kita harus rujuk kembali. Nah, dengan rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, maka semua tadi rasa baru menjadi satu kembali, tidak terpisah-pisah, dan kemudian terefleksi nanti kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk istri kita, anak kita, hewan-hewan kita, dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang punya hewan-hewan piaraan, juga harus terefleksi kepada hewan-hewan piaraannya dengan tidak menyiksa dan membuat mereka lapar dan haus. Seperti itu. Yang lain lagi Pak Ustaz. Ya, Ustaz, Waalaikumsalam. Pak Max, Waalaikumsalam. dan ada 3 pertanyaan di chat room. Ya, Ustaz. Max dulu, silakan Max. Saya mau tanya mengeksplorasi yang ayat terakhir Ustaz, suhufi Ibrahim wa Musa Ustaz. Karena kan seperti kita ketahui kitab suci itu ada 4 ya Ustaz ya, Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak membawa kitab, itu yang kita ini. Nah, artinya pertanyaan pertama, kenapa nggak suhufi Daud, Musa, Isa gitu. Itu. Nah, yang kedua masih terkait yang pertama, pikiran saya
terkait dengan pembahasan kristologi dengan Ustadz Musadik gitu. Bahwasannya dua nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, itu merupakan simpul nubuah buat membuktikan kenabian Nabi Muhammad gitu. Bahwasannya ya misal ya nubuah yang di Injil kan yang pertama Mesia itu berasal dari putra Ibrahim yang dikorbankan. Terus yang kedua di Injil juga dikatakan sang Mesia ini seperti aku, kata Nabi Musa. Dan kalau nggak salah dulu ada ayat yang pernah Ustadz bahas juga, yang kurang lebih saya lupa pas redaksinya, kurang lebih akan diutus orang seperti yang mengalahkan Firaun atau menaklukkan Firaun, kalau nggak salah kurang lebih gitu. Mungkin itu pertanyaan Ustadz. Nah, apakah ini terkait dengan kajian kristologi yang pernah dibahas sama Ustadz Mustadik, bahwasanya dua nabi ini yang merupakan simbol kenabian Muhammad? Dan pertanyaan pertama ya tadi, kenapa nggak YG gitu segala macam. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak Max. Jadi jemaah sekalian bahagia, supaya menarik ya, jadi kita sedapat mungkin Al-Quran ini kita tidak kacaukan dengan di luarnya, supaya nanti tidak terjadi tahrif, namanya tahrif maknawi. Kita menghindari tahrif maknawi dengan mensimpansiurkan antara tekstualitas Al-Quran dengan teks-teks yang ada di luar. Jadi sedapat mungkin Al-Quran dulu yang berjalan sendiri, karena Al-Quran kita sudah sampaikan, dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi salah satu penyebab terjadinya kekacauan makna daripada Al-Quran itu ketika tidak bisa kita bedakan mana Qurannya dan mana riwayat-riwayatnya. Nah, jadi oleh sebab itulah kita tetap bertumpu kepada Al-Quran, bahwa sebetulnya bukan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai simpul memahami kenabian Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi-nabi. Ambil contoh misalnya Nabi Nuh misalnya. Kan Nabi Nuh membangun perahu, dan Nabi mengatakan bahwa keluarganya seperti Safinatun Nuh, seperti perahunya Nuh, Safinatun Najah misalnya, seperti itu. Dan begitu juga misalnya nabi-nabi yang baik, misalnya Nabi Adam. Nabi Adam itu kan nanti dua anaknya tuh, satunya menjadi jahat, satunya menjadi baik, Kabil dan Habil. Ini kan menjelaskan sebetulnya apa yang terjadi di Siffin, di Karbala, di Nahrawan dan sebagainya. Mirip itulah. Jadi artinya semua kejadian-kejadian yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya akan kemudian terulang atau terjadi pada Nabi Muhammad kita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa semua yang ada pada Al-Quran adalah merupakan rangkuman daripada kitab-kitab sebelumnya, rangkuman atau ratifikasi daripada hukum-hukum atau cerita-cerita sebelumnya. Maka disebut Al-Quran itu sebagai muhaimin, sebagai penjaga kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Jadi bahwa penyebutan mushaf Musa dan Ibrahim saja bukan berarti menutup kemungkinan adanya mushaf yang lain yang disebutkan. Karena tadi banyak sekali kata mushaf. Nanti Max cobalah searching kata mushaf dalam Al-Quran. Itu ada banyak kata mushaf. Dan dari situ nanti kita lihat bahwa berlaku pada banyak nabi yang lain. Walaupun yang disebutkan tadi di dalam surat yang kita bahas, yaitu surat Al-A'la, itu adalah suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Tidak dikatakan bahwa sebetulnya nama suhufil ula itu suhufil ula, diantaranya suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi sebetulnya kalau menurut pemahaman saya, suhuf Musa, di atasnya ada suhuf Ibrahim, di atasnya ada suhufil ula lagi. Ada suhuf awal yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, walaupun hanya dalam bentuk misalnya lembaran-lembaran yang kasar seperti kulit pada saat itu dan sebagainya, atau bahkan mungkin ditulis di tembok-tembok ketika mereka belum menemukan alat untuk menulis, atau bahkan hanya sekedar dihafal saja. Jadi bisa diartikan suhuf adalah lembaran-lembaran yang terhafal karena pada saat itu mungkin mereka belum menemukan huruf-huruf untuk menuliskan. Karena asumsinya setiap nabi dan rasul sebetulnya adalah menerima wahyu, cuma ada yang terkompilasi menjadi kitab suci dan ada yang hanya untuk kebutuhan pribadi daripada nabi tersebut. Berikutnya kita masuk ke Kita masuk ke screen ya. Ya, pertanyaan pertama adalah dari Ica ya.
Apa yang dimaksud yang lupa dengan dirinya, lupa dengan Tuhannya? Apakah karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya? Nah, kita bahas sedikit ini ya. Atau dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Jadi ada benarnya yang ditanyakan ini ada benarnya semuanya. Tetapi kita ingin jelaskan kembali bahasa tasawuf, bahasa irfan. Kata-kata yang sangat terkenal adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafsnya, dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Karena satu-satunya alat, satu-satunya instrumen, satu-satunya perabotan untuk mengenal Allah adalah melalui diri kita. Ya, karena kan Tuhan tidak mungkin dilihat oleh mata, tidak mungkin didengar oleh telinga, tidak mungkin kita pegang dan rasakan. Lalu bagaimana kira-kira mengenal Allah? Cuma melalui diri kita saja. Ya. Dan diri kita aja tidak pernah berjumpa dalam pengertian ada sosok Tuhan. Kita membayangkan ada sosok Tuhan seperti raksasa besar atau naga di langit. Tidak seperti itu. Itu adalah mitos-mitos semuanya yang diciptakan oleh masyarakat-masyarakat yang masih menganut mitologi. Nah, lalu kalau begitu, bagaimana caranya kita menemukan Tuhan? Kan Tuhan tidak di langit, Tuhan juga tidak di dalam lautan, Tuhan tidak di perut bumi. Lalu Tuhan itu di mana? Ya, kalau dikatakan di arasnya di mana? Nah, aras Tuhan itu pada diri kita. Dengan demikian, Tuhan kita temukan satu-satunya cara, satu-satunya tempat adalah dalam diri kita. Karena diri kita yang mengenal Tuhan tadi, maka benar dikatakan man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafsnya dirinya, dia mengenal Tuhannya. Nah, ketika ada kata-kata siapa yang mengenal nafsnya dirinya sama dengan mengenal Tuhannya, berarti sama juga man dzakara nafsahu faqad dzakara rabbah. Ada juga sama kebalikannya, man nasiya nafsahu faqad nasiya rabbahu. Siapa yang lupa dirinya maka lupa kepada Tuhannya. Lupa dirinya artinya apa? Apakah lupa dia artinya pingsan? Bukan. Lupa hakikat dirinya, lupa asal-usulnya. Makanya kita bahas sebelumnya, pertanyaan yang sangat penting, fa aina tadhhabun? Kalian mau kemana? Sayyidina Ali, Imam Ali mengatakan, coba tanya, ini dari mana kita ini? Di mana kita ini? Kemana kita ini? Apa bedanya kita dengan hewan-hewan? Coba. Itu saja kita tanyakan. Dari mana kita? Di mana kita? Akan kemana kita? Apa yang membedakan kita dengan hewan-hewan? Nah, akhirnya kita akan mengenal diri kita. Makanya Allah berkenaan dengan dirinya, dia katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Memperhatikan siapa kira-kira? Memperhatikan Allah. Tubsirun itu basirah. Dan di dalam diri kamu, kenapa tidak membasirai Tuhan? Jadi membasirai Tuhan itu melihat Tuhan dengan kacamata batin melalui hati kita, jiwa kita. Jadi ketika jiwa kita melihat Tuhan secara batin, berarti hakikatnya Tuhan ada pada jiwa kita. Kalau kita misalnya melihat sesuatu, kan sesuatu itu ada pada diri kita. Dalam ilmu biologi kan dikatakan, sesuatu yang kita lihat itu, sesuatu itu hadir pada retina kita, hadir pada otak kita, kan begitu Pak Bu sekalian, terutama Ica. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kenapa sesuatu itu kita lihat? Ya karena dia ada pada diri kita sebetulnya. Jadi kita sebetulnya lupa bahwa ketika kita melihat kembang di depan sana, seakan-akan kembangnya di sana. Loh, pada sebetulnya salah sebetulnya. Kembangnya ada dalam diri kita. Karena kalau tidak hadir pada diri kita, kembang itu kita tidak lihat. Cuma kembang yang kita lihat di depan kita itu terikat ruang waktu, kita seakan-akan lihat di luar. Tapi ketika masuk dalam diri kita, dia tidak ada ruang waktu lagi batasnya. Maka kita tidak sadari bahwa sebetulnya kembang di luar itu bukan lagi di luar, tapi ada pada diri kita. Tidak mungkin kita melihat pohon kelapa kalau pohon kelapa itu tidak hadir pada diri kita. Tanyalah dokter mata, tanyalah ahli optik. Mereka akan mengatakan bahwa kita menyaksikan sesuatu karena sesuatu itu hadir di dalam jiwa, di dalam retina mata kita. Makanya begitu kita matikan lampu, maka kembang yang ada di depan rumah di Latinos itu langsung tidak kelihatan. Ya. Jadi kembang yang ada di situ langsung tidak kelihatan. Kenapa? Ya tidak ada cahaya mengantarkan itu masuk kepada diri kita, kepada retina kita. Jadi begitu juga secara batin. Jadi ketika kita menyaksikan Tuhan secara batin, maka sebetulnya kita menghadirkan Tuhan pada diri kita. Maka ketika kita tidak menghadirkan Tuhan pada diri kita, berarti sama dengan lupa diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi siapa yang lupa kepada dirinya, hakikatnya lupa kepada Allah.
Dan ini disimpulkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 19 yang mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wala takunu, dan jangan engkau menjadi kalladzina, seperti orang yang nasullaha. Ya, nasullah itu lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan menjadikan orang itu lupa pada dirinya sendiri. Jadi wala takunu kalladzina nasullah, orang-orang yang lupa kepada Allah, nasullaha fa ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Coba. Jadi artinya apa? Ingat kepada Allah, hakikatnya ingat kepada diri, atau dibalik, ingat kepada diri, ingat kepada Allah. Jadi Allah dan diri menempati posisi subjek objek yang sama. Jadi ketika kita bicara diri dan Tuhan, subjek dan objeknya sama. Iya, subjek dan objeknya sama. Seperti itu. Berikutnya lagi dari Ibu Titi. Apakah mungkin Sokrates itu seorang nabi? Mungkin saja, tapi kita tidak berani mengatakan pasti. Mungkinnya sih mungkin saja. Ya mungkin saja. Sokrates bisa saja seorang nabi. Apa sebabnya? Karena ajaran-ajarannya ya luar biasa. Bahkan dia menjadi korban keganasan kaum skeptisisme pada saat itu. Dan Sokrates menerima hukuman itu dengan lapang dada, luar biasa. Sokrates itu, Bapak sekalian yang belum dengarkan ceritanya, Sokrates itu Sokrates itu dibunuh dengan cara diracun. Kemudian dari Pak Mazhur, apa indikatornya kalau kita sudah masuk kategori benar-benar mencintai Allah? Atau apa yang harus kita lakukan untuk dimasukkan ke dalam kelompok orang mencintai Allah? Ya, ini yang pertama dulu. Apa kategori bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kategori untuk benar-benar dimasukkan kategori benar mencintai Allah apabila kita juga cinta kepada seluruh makhluknya. Ini yang paling nyata. Jadi kalau kita masih membiarkan hewan piaraan kita tanpa makan, berarti tidak ada tanda kita mencintai Allah. Ya. Kalau kita tidak ada perhatian kepada sesama, berarti tidak ada tanda kalau kita mencintai Allah. Jadi kategori kita benar-benar mencintai Allah adalah ketika kita benar-benar sudah cinta kepada semua makhluknya. Karena antara makhluknya dengan kholiknya tidak pernah terpisahkan. Jadi pembahasan teologi kita mengatakan bahwa antara kholik dan makhluk, Tuhan dan ciptaannya tidak pernah terpisahkan. Karena kalau dia terpisahkan, hanya dua kemungkinan. Makhluk yang terpisah menjadi berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri itu mustahil. Kenapa? Karena dia berarti menjadi Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berhak menyandang gelar qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Kalau ada makhluk yang berdiri sendirinya, berarti dia bukan makhluk lagi, tapi berubah jadi khalik juga. Kalau ada dualitas khalik, lebih tidak masuk akal lagi. Karena tidak mungkin kekuasaannya menjadi tak terbatas. Karena begitu dua, pasti yang satu membatasi yang lain. Begitu saya dua Tuhan, maka Tuhan yang satu pasti membatasi Tuhan yang lain. Ya, ada ruangnya yang berbeda dalam tanda petik. Nah, jadi kesimpulannya tidak mungkin makhluk itu berdiri sendiri. Jadi kesimpulan ini, kemungkinan ini kita tolak. Ya, jadi hanya dua kemungkinan. Yang kedua, kemungkinan berikutnya adalah apabila makhluk sudah terlepas daripada kholiknya, berarti dia masuk dalam ketiadaan. Jadi tidak ada. Inilah yang masuk akal. Jadi begitu makhluk lepas daripada kholiknya, dia menjadi tidak ada. Karena keberadaan makhluk sangat ditentukan oleh kholiknya. Sama misalnya kita, seandainya tidak ada orang tua kita, kita tidak ada. Bedanya orang tua tidak selalu bersama kita. Tapi benar-benar kalau orang tua kita tidak ada, kita juga tidak akan pernah ada. Kalau tidak ada Tuhan, makhluk tidak akan ada. Bedanya adalah relasi antara kholik dan makhluk adalah relasi yang sifatnya abadi. Dalam pengertian selama makhluk itu masih ada, maka selalu akan ada juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan demikian mencintai makhluk adalah wajib mutlak sebagai kategori mendasar bagi orang yang mencintai Allah. Maka orang yang mengaku mencintai Allah tapi gampang menyakiti hati orang, gampang mencaci maki orang, gampang menistakan orang lain, agama orang lain, itu pasti tidak ada tanda kalau dia mencintainya. Karena orang berbeda agama dengan kita, tapi orang sebagai orang, human sebagai human, dia adalah makhluk Allah. Iya. Manusia sebagai manusia, dia adalah makhluk Allah. Bisa saja berbeda faksi politik dengan kita. Bisa saja berbeda agama dan keyakinan kepada kita.
tapi dia tetap manusia. Dan kalau Allah tidak menghendaki, orang itu sudah tidak ada. Orang itu sudah mati dan menjadi sirna. Tetapi selama orang itu ada, berarti Allah masih mengadakannya. Selama Allah mengadakannya, kita wajib menghormatinya sebagai tanda menghormati Allah. Kita wajib mencintainya sebagai tanda mencintai Allah. Bagaimana kalau kita hukum orang? Hukuman dalam Islam adalah manifestasi daripada cinta. Ya, hukuman sebetulnya adalah manifestasi daripada cinta. Justru kita menghukum dia karena kita mencintai dia. Sebagaimana kita di sekolah, kita membuat disiplin dan dihukum siswa yang terlambat karena kita mencintai dia. Kita ingin dia baik, kita ingin wataknya terbentuk, kita ingin mental disiplinnya terbentuk, kita ingin mental kepemimpinannya terbentuk. Maka kita rapikan jiwanya dengan hukuman. Maka hukuman adalah manifestasi daripada cinta. Ketika hukuman bukan manifestasi dari cinta, maka itu adalah kejahatan. Maka hukuman selalu harus manifestasi dari cinta. Apakah tandanya hukuman manifestasi dari cinta? Bukan berdasarkan hawa, kalau bahasanya Ica tadi di atas. Bukan berdasarkan emosionalitas, tapi berdasarkan rasionalitas objektif. Kemudian apa harus kita lakukan untuk dimasukkan dalam kelompok orang mencintai Allah? Ya, mencintai Allah dan mencintai orang yang dicintai Allah. Inilah yang kategori yang kita lakukan. Jadi pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan untuk dimasukkan dalam kelompok orang mencintai Allah? Mencintai Allah dan mencintai orang yang dicintai Allah. Ulangi lagi, mencintai Allah dan mencintai orang yang dicintai Allah. Apakah ini pernyataan saya? Bukan, ini ayat. Ya. Al-Quran mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian cinta kepada Allah, harus ikut kepada saya, harus cinta juga kepada saya. Di surat Al-Ahzab dikatakan orang mukmin itu lebih cintanya kepada Allah daripada Rasulnya, daripada dirinya sendiri. Jadi, kita ulangi lagi bahwa yang harus kita lakukan untuk dimasukkan ke dalam kelompok orang mencintai Allah adalah mencintai orang yang mencintainya. Inilah yang kita maksudkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina. Apa itu ladina? Orang-orang. Jadi jalannya orang-orang yang beri hidayah ya Allah. Siratal ladina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pernyataan kita siratal ladina amta alaihim adalah pernyataan yang harusnya muncul dari kerinduan kita untuk mencintai orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang Allah juga cintai. Dan kita harus juga membenci orang-orang yang Allah benci. Kita juga harus melaknat orang-orang yang dilaknat Allah. Itulah sebabnya sebelum kita baca Quran, dianjurkan baca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Melaknat siapa saja memiliki sifat-sifat syaitaniyah. A'udzu billahi minasyaitani rajim. Rajim itu terkutuk. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.